Mari kita buka dalam kitab Kejadian ayat keempat. Dan hari-hari Adam setelah memperanakan Set adalah 800 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Adam waktu hidup adalah 930 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Set hidup 105 tahun dan dia memperanakan Enos. Dan setelah memperanakan Enos, Set masih hidup 877 tahun dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Set adalah 912 tahun, kemudian dia meninggal. Dari Enos hidup 90 tahun dan dia memperanakan Kenan. Dan setelah memperanakan Kenan, Enos masih hidup 815 tahun dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Enos adalah 900 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Kenan hidup 70 tahun dan dia memperanakan Mahalalel. Dan setelah memperanakan Mahalalel, Kenan masih hidup 840 tahun dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Kenan adalah 910 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Mahalalel hidup 65 tahun dan dia memperanakan Yared. Dan setelah memperanakan Yared, Mahalalel masih hidup 830 tahun dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Jadi seluruh umur Mahalalel adalah 895 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Yared hidup 162 tahun dan dia memperanakan Henok. Dan setelah memperanakan Henok, Yared masih hidup 800 tahun dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Yared adalah 962 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Henok hidup 65 tahun dan dia memperanakan Metusala. Dan setelah memperanakan Metusala, Henok hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Henok adalah 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Elohim, kemudian tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Dan Metusala hidup 187 tahun dan dia memperanakan Lamek. Dan setelah memperanakan Lamek, Metusala hidup 782 tahun dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Metusala adalah 969 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Lamek hidup 182 tahun dan dia memperanakan anak laki-laki dan dia memanggil namanya Nuh sambil mengatakan, anak ini akan menghibur kita mengenai pekerjaan kita dan dari jeripaya tangan kita karena tanah yang telah Yahweh kutuk. Dan setelah memperanakan Nuh, Lamek masih hidup 590 tahun dan dia memperanakan anak lelaki dan anak perempuan. Jadi seluruh umur Lamek adalah 777 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Nuh hidup 500 tahun dan Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Iya, jadi saudara yang kekasih, inilah generasi daripada anak-anak Sem. Ya, inilah yang memperanakan orang-orang yang benar, saudara. Ya, keturunan orang-orang yang benar. Jadi nama Yahweh itu hilang pada zaman Kain. Ya, kemudian Elohim mengganti Habel dengan Set. Dari Set, keturunan Set ini, orang mulai kembali memanggil nama Yahweh yang hilang pada zaman Kain, saudara. Mari kita buka, saudara. Ya. Mari kita buka, saudara. Di dalam kitab suci kita, saudara. Kejadian 5. Kejadian 5. Ya. Ya, Kejadian 4 ayat 26. Dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Iya. Jadi pada zaman Enos, anak daripada Set ini, orang kembali lagi menyebut nama Yahweh yang telah hilang, saudara. Ya. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua Mashiach. Jadi supaya kita tahu mengapa nama Yahweh, nama yang kudus itu hilang. Karena dosa dan pemberontakan manusia. Ya. Jadi garis keturunan daripada Enos ini sampai pada Nuh, ya, orang benar itu.
Sampai di sini saudara, Nuh memperanakan 3 anak bernama Sem, Ham, dan Yafet saudara. Ya. Saudara yang kekasih, anak-anak Nuh yang memberontak melawan firman Elohim adalah Ham dan Yafet saudara. Ham melihat aurat ayahnya saudara. Ya. Dan Yafet, anak Nuh saudara, kawin dengan malaikat pengawas. Ya. Sehingga melahirkan orang-orang raksasa di bumi ini saudara. Itulah kejatuhan daripada anak-anak Nuh. Dan hanya anak Sem ini saudara yang hidup di dalam kebenaran. Keturunan Sem adalah orang-orang benar. Nimrod saudara memberontak kepada Elohim. Dia mendirikan menara Babel. Sehingga bahasa yang awalnya satu telah menjadi banyak. Bahasa telah kacau. Ya. Mereka tidak lagi mengingat bahasa Ibrani saudara. Karena Elohim telah mengacaukan bahasa mereka saudara. Ketika menara Babel itu didirikan saudara. Dan Elohim mengacaukan pembangunan menara Babel itu dengan bahasa. Maka muncullah banyak bahasa sehingga mereka tidak lagi mengerti. Mereka sudah lupa bahasa Ibrani sehingga pembangunan itu menjadi terhenti karena bahasa saudara. Dari sinilah awal banyak bahasa. Ya, karena pada awalnya bahasanya satu, yaitu bahasa Ibrani. Mereka semua lupa bahasa Ibrani dan tentu saja mereka lupa nama Yahweh. Ini semua terjadi karena dosa manusia. Mereka memberontak mengikuti hawa nafsu daripada Ham. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yeshua Mashiach, saudara. Inilah yang menyebabkan saudara nama Yahweh hilang. Ya. Mereka tidak lagi mengenal nama Yahweh, tidak lagi mengenal bahasa Ibrani saudara, sebab Yahweh adalah dari bahasa Ibrani. Ya, mereka mulai menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka menurut bahasa mereka. Sehingga dari situ awal nama Tuhan itu telah menjadi banyak. Dari sinilah awal ketika menara Babel itu dibuat. Karena itu saudara yang kekasih, mengapa nama Tuhan menjadi banyak? Karena peristiwa menara Babel, saudara. Ya, jadi semua Tuhan itu berkata bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Padahal tidak demikian. Padahal yang menciptakan langit dan bumi adalah Yahweh, Tuhan Israel. Saudara, jadi keturunan Sem ini adalah keturunan orang benar. Dan keturunan Sem ini yang akan melahirkan bangsa pilihan. Ya, dari Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Yakub disebut Israel. Dan dialah yang menurunkan bangsa Israel, umat pilihan Elohim. Yang menurunkan Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua HaMashiach, inilah sejarah kenapa nama Yahweh itu hilang, ya. Jadi dari zaman Kain nama Yahweh hilang, ya. Kemudian di zaman Nuh, anak-anak Nuh, ya, nama Yahweh hilang, ya. Kemudian nama Yahweh hilang lagi di zaman apa, saudara? Nama Yahweh hilang di zaman Yeshua HaMashiach, ya. Kenapa nama Yahweh hilang? Ya, karena mereka membunuh Yeshua HaMashiach sehingga bait suci diruntuhkan dan dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, yaitu Yunani dan Roma. Sehingga nama Yahweh tidak bisa lagi disebut. Mereka ditawan selama 70 tahun. Di sana mereka tidak boleh beribadah, mereka tidak boleh menyebut nama Yahweh. Ya. Kitab suci orang Israel dirampas. Sehingga orang-orang Yahudi, saudara, membuat kitab sendiri yang bernama Talmud, yang dikarang oleh rabi-rabi mereka, dan di situ menuliskan untuk melarang menyebut nama Yahweh, saudara. Ya, sebab mereka pada
pada waktu mereka dibuang, dalam masa pembuangan, mereka memang tidak boleh menyebut nama Yahweh ketika mereka ditawan oleh bangsa-bangsa asing itu. Jadi inilah yang terjadi ketika manusia itu berdosa, maka nama Yahweh itu pasti hilang, ya. Dan kita di zaman akhir ini, saudara, nama Yahweh akan kembali lagi. Kenapa, saudara? Karena Yeshua HaMasyiah akan datang, saudara. Dan sebelum dia datang, segala sesuatu harus dipulihkan, yaitu namanya harus dipulihkan. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yeshua HaMasyiah, karena itu saudara, Tuhan Israel disebut Tuhan orang Ibrani. Ya. Ya, karena bahasa Ibrani adalah bahasa sorga. Mari kita buka di dalam Keluaran 9 ayat 1. Keluaran 9 ayat 1 berkata demikian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah ke hadapan Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Yahweh, Elohim orang Ibrani, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Jadi Tuhan orang Ibrani itulah Yahweh, Elohim orang Ibrani, saudara. Ya, Ibrani, bahasa sorga, bahasa yang pertama. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua HaMasyiah, karena itu Tuhan yang benar yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan orang Israel, Tuhan orang Ibrani yang bernama Yahweh, Tuhannya Adam dan Hawa. Ya. Mari saudara, kita kembali kepada sejarah firman yang benar supaya kita memahami bahwa Tuhan yang kita sembah tidak punya nama yang banyak, tetapi namanya Tuhan kita itu hanya satu, saudara. Firman sudah menulis dengan tegas bahwa namanya itu hanya satu. Dia tidak memiliki banyak nama, saudara. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa nama Tuhan itu banyak, itulah penyesat dan pendusta. Ya. Coba kita buka Zakaria 14 ayat 9. Zakaria 14 ayat 9 berkata demikian, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja seluruh bumi, Yahwehlah satu-satunya dan namanya pun satu, ya. Saya baca dalam terjemahan lain, saudara, ya. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu. Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, siapa itu Tuhan, saudara? Ya. Tuhan itulah Yahweh, saudara. Kalau kita buka dalam kitab kamus, dalam kitab lain itu tertulis, Tuhan adalah Allah Israel yang bernama Yahweh. Ya. Kenapa, saudara? Karena Allah itu adalah terjemahan, saudara. Tetapi yang asli yang bernama Yahweh. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua HaMasyiah, jadi jangan kita menyamakan bahwa nama-nama Tuhan itu sama dengan nama Tuhan Israel. Pendeta yang mengatakan seperti itu harus bertobat, karena neraka akan menanti pendeta-pendeta yang menyesatkan itu. Ya. Yesaya 46 ayat 5. Yesaya 46 ayat 5 berkata, saya baca di TB, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama, saudara. Jadi, saudara, kalau ada pendeta-pendeta yang mengatakan dan membandingkan bahwa Tuhan-Tuhan daripada bangsa lain itu sama dengan Tuhan Israel, saudara, dia telah melanggar firman. Ya. Karena Tuhan sendiri berfirman, dengan siapakah kamu menyamakan aku, mengumpamakan aku dengan Tuhan yang lain itu, sehingga Tuhan yang lain itu dengan aku, Tuhan Israel, adalah sama. Ya. Jadi saudara, berhenti kita mengatakan bahwa semua Tuhan bangsa-bangsa lain itu sama dengan Tuhan Israel. Tuhannya bangsa Israel hanya satu, saudara. Kalau kita sudah lihat sejarah tadi, saudara, mengapa banyak nama-nama Tuhan? Karena peristiwa Menara Babel, saudara. Mereka sudah melupakan bahasa Ibrani. Mereka melupakan nama Yahweh yang dari bahasa Ibrani, saudara. Sehingga mereka menyebut Tuhan-Tuhan mereka sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Ya.
Dan firman mengatakan bahwa semua Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa itu bukan Tuhan Israel, bukan pencipta langit dan bumi. Mereka adalah berhala. Ya. Coba kita buka 1 Tawarik 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26 berkata demikian. Sebab semua ilah, ya, ilah itu sama dengan Tuhan, ya. Tuhan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ya ingat saudara, ini firman saudara, 1 Tawarik 16 ayat 26. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah itu oleh bangsa-bangsa lain, ya, dari sejarah, dari peristiwa menara Babel itu, mereka semua itu berhala. Ya, mereka semua itu berhala di dalam firman yang menuliskan, saudara. Tuhan sendiri mengatakan mereka berhala, saudara. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yeshua Mashiach. Sebab nama Tuhan itu hanya satu. Itulah Yahweh. Ya. Dan semua bangsa akan berjalan dalam nama Tuhannya. Mika 4 ayat 5. Mika 4 ayat 5 berkata demikian. Sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama ilahnya, nama Tuhannya. Tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh, Elohim kita untuk selama-lamanya. Ya benar. Karena itu semua bangsa akan berjalan sesuai dengan nama-nama Tuhannya. Tetapi orang benar, orang pilihan Tuhan akan berjalan di dalam nama Yahweh. Nama yang benar. Ya. Saudara. Jadi pendeta-pendeta hamba Tuhan yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu sama dengan nama Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain benar-benar sangat tersesat. Ya. Sangat tersesat. Ya. Bahkan Tuhan sendiri memerintahkan supaya kita jangan menyebutkan nama Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain itu, jangan keluar dari mulut bibir kita. Ya. Mari kita buka saudara. Di dalam Ulangan 12 ayat 3. Ulangan 12 ayat 3 berkata demikian. Dan kamu harus merobohkan mesbah-mesbah mereka dan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Dan kamu harus membakarnya dengan api. Dan kamu harus meruntuhkan patung-patung ilah mereka. Dan kamu harus menghapuskan nama-nama mereka dari tempat itu. Ya. Jadi nama-nama Tuhan lain itu harus dihapus dari tempat ibadah kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yeshua Mashiach. Kita buka lagi di dalam Keluaran 23 ayat 13. Ini Tuhan sendiri yang berbicara, saudara, bukan saya, saudara. Saya bacakan, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain atau Tuhan-Tuhan lain. Jangan nama itu terdengar dari mulutmu, saudara. Inilah perintah Tuhan. Jadi semua hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mari bertobat. Saudara, jangan menyesatkan umat Elohim. Karena hukuman untuk hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan umat Elohim sangat berat. Sebagaimana Yeshua HaMashiach berkata, bahwa hukuman untuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu berat. Lebih berat, saudara. Karena apa? Mereka itu dipercayakan firman. Ya. Mereka tidak berbuat zina, tidak berdosa, tidak membunuh, tidak berbuat cabul, saudara. Tetapi satu saja kesalahan, menyesatkan umat Elohim, maka hukumannya paling berat. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita Yeshua HaMashiach. Mengapa kita menyebut juru selamat kita itu Yeshua HaMashiach? Ya. Mengapa tidak Yesus? Ya, setelah kita mengetahui sejarah, ya. Yesus itu adalah nama Tuhan-Tuhan lain, Tuhan bangsa-bangsa lain, dan kita tidak boleh sebutkan nama Tuhan-Tuhan lain itu, saudara. Ya. Kita buka Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Berkata demikian. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Ya, jadi Yahweh lah
juru selamat umat manusia, saudara. Ya. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Karena itu, saudara, ya, harus disebut Yeshua HaMashiach. Apa artinya Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach artinya Yahweh telah menjadi manusia untuk menyelamatkan. Ya, karena itu nama Yeshua HaMashiach sangat tepat. Karena arti nama Yeshua adalah Yahweh menjadi manusia untuk menyelamatkan. Sedangkan nama Yesus, saudara, sangat tidak tepat dan keliru, saudara. Ya, karena benarlah nama Yunani itu, ya, tidak bisa kita jadikan Tuhan. Tidak bisa kita jadikan nama juru selamat karena tidak ada nama Yesus mengandung nama Yahweh di dalamnya, saudara. Nama Yesus tidak mengandung nama Yahweh. Tetapi Yeshua HaMashiach mengandung nama Yahweh. Karena itu, saudara, Yeshua HaMashiach itu bukan nama. Itu adalah sebutan. Itu adalah gelar, saudara. Ya, sama dengan Immanuel. Ya, Yahweh menyertai kita. El Shaddai. Itu semua sebutan dan gelar daripada Bapa Yahweh. Ya. Sebab namanya itu hanya satu. Apakah nama juru selamat dan nama Bapa Yahweh itu berbeda? Tidak. Sebab firman mengatakan di dalam firman, di dalam perjanjian lama, bahwa Yahweh adalah juru selamat. Ya. Dan ketika di bumi, saudara, Bapa Yahweh itulah yang menyelamatkan kita. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Karena itu sangat cocok dan sangat tepat dia disebut Yeshua HaMashiach. Artinya Yahweh menjadi manusia untuk menyelamatkan. Jadi mari, saudara, setelah saudara mengetahui kebenaran ini, stop untuk menyebut Yesus. Stop untuk menyebut Allah, saudara. Ya, stop untuk menyebut God. Tuhan-Tuhan lain, Tuhan bangsa-bangsa lain. Dan firman jelas mengatakan semua Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain adalah berhala. Firman yang mengatakan, saudara. Bukan saya mengatakannya.